Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan satu pertemuan di mata kuliah kebijakan pembangunan ekonomi dan tujuan dari video ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen khususnya untuk bidang pengajaran. Baiklah, sebelumnya nama saya Rizka Dwi Astuti, SPD MSc. Saya basisnya di Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, FBE, Universitas Islam Indonesia. Oke, jadi seperti yang telah disampaikan di RPS, mata kuliah kebijakan pembangunan ekonomi ini ditujukan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana mengaplikasikan konsep pembangunan ekonomi dalam merumuskan kebijakan publik. Nah, adapun kebijakan publik itu ada yang di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan, pengembangan infrastruktur, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-14, saya pilih topik ke-14, konsep dari ekonomi pembangunan ini akan difokuskan pada bagaimana kaitannya ke perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan. Adapun metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode student center learning, sehingga meskipun nantinya saya akan menyampaikan materi singkat untuk pemantik, namun pada akhirnya hampir seluruh em, aktivitas ditujukan atau disenterkan, dipusatkan kepada mahasiswa. Untuk sistem penilaian sendiri, seperti yang telah saya sampaikan di awal pertemuan, mengacu pada RPS, nilai akhir itu komponennya terdiri dari tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada pertemuan kali ini nantinya akan ada tugas kelompok sehingga sistem penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan ke-14 ini adalah penilaian terhadap tugas kelompok. Sebelum kita masuk ke materi dan ke aktivitas pembelajaran yang lain, di sini saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ekonomi pembangunan dalam merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan. Yang kedua, selain mampu mengaplikasikan, mahasiswa juga mampu untuk mengkritisi in a constructive way atau secara konstruktif uh, dari kebijakan di bidang kesehatan dan asuransi yang telah diterapkan di Indonesia. Oke, jadi ini adalah tujuannya. Nah, adapun indikator ketercapaian maksudnya setelah mahasiswa itu telah menyelesaikan mata kuliah atau kelas di pertemuan hari ini, di pertemuan ke-14 ini, begitu kelas selesai, kira-kira 150 menit dari sekarang, mahasiswa mampu menjelaskan gimana sih konsep ekonomi bangunan itu bisa bermanfaat dalam menjadi perumusan kebijakan di bidang kesehatan dan asuransi. Nah, kalau mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana konsep ini dapat menjadi dasar, maka kita anggap bahwa perkuliahan di pertemuan ke-14 ini tercapai atau berhasil. Nah, indikatornya tidak hanya satu. Indikator yang kedua adalah mahasiswa mampu menyebutkan apa saja dan mampu memberikan pemikiran kritis dari kebijakan yang telah disebutkan tadi terkait kebijakan di bidang kesehatan dan asuransi khususnya di Indonesia. Oke. Nah, jadi ini tadi tujuan dan juga indikator ketercapaian. Maka kalau kelas sudah selesai, kemudian mahasiswa tidak bisa memenuhi dua indikator ini, maka dianggap mahasiswa tersebut tidak bisa memenuhi ketercapaian atau memenuhi apa yang menjadi tujuan saya sejak awal.
Sehingga apa yang saya lakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa memenuhi atau mencapai tujuan pembelajaran, maka di akhir nanti akan ada, satu konfirmasi yang akan saya lakukan secara random ke mahasiswa. Dan yang kedua, jika teman-teman di sini merasa tidak paham dari apa yang sudah saya sampaikan atau ada satu hal yang mengganjal di kepala teman-teman mahasiswa, misalnya kok kebijakan di Indonesia kayak gini sedangkan di negara lain kayak gini ya. Nah, itu juga bisa ditanyakan kapan saja selama proses pembelajaran tanpa harus menunggu sesi tanya jawab. Begitu. Nah, oke, untuk materi pemantik di sini, kebijakan di bidang kesehatan apa aja sih? Baru-baru ini kan kita sangat familiar dengan yang namanya vaksin, vaksin COVID. Itu salah satu kebijakan teman-teman dapat kan, dan itu gratis ya. Itu kebijakan nasional, bahkan bisa dibilang itu internasional, tapi pada implementasinya vaksin itu diselenggarakan oleh masing-masing negara. Dan apa ada sih vaksin? Vaksin itu kan tujuannya untuk proteksi kesehatan ya. Nah, ada nggak sih vaksin yang dia itu bukan vaksin COVID gitu, yang nggak perlu nunggu pandemi untuk dapat vaksin? Ada. Jadi kalau teman-teman masih ingat di sini vaksin atau mungkin lebih familiar dengan imunisasi. Jadi kan ada tuh imunisasi umumnya di anak-anak ya di bawah 5 tahun. Ini apa namanya vaksin polio untuk mencegah polio, vaksin pencegah cacar, cacar air. Kemudian apa? Vaksin campak biar pas gede nggak dicampakan, nggak ya? Jadi vaksin campak itu juga salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah. Jadi kalau ada di sini penyakit yang bisa dicegah sejak dini, harusnya cegah dong. Tapi apakah semua individu itu memiliki kapasitas yang sama, baik secara pengetahuan ataupun secara finansial? Tidak sama, sehingga ini menjadi kewajiban atau menjadi hal yang diambil alih oleh pemerintah untuk melakukan vaksin tersebut, sehingga diharapkan perolehan vaksin ini akan didapatkan oleh seluruh masyarakat. Apalagi kebijakan di bidang kesehatan. Kalau pernah dengar nih, Posyandu. Nah, Posyandu itu nggak cuma buat balita, tapi ada juga Posyandu yang ditujukan untuk lansia. Jadi pada intinya awal-awal kehidupan dan setelah pasca dan manusia di usia pasca dewasa, pasca produktif. Itu kan sama-sama vulnerable ya dari sisi kesehatan, mereka tuh butuh ekstra, either balita ataupun lansia, semuanya butuh ekstra. Ekstra gizinya, kemudian ekstra volume intake makanannya. Jadi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas itu perlu ekstra, sehingga di negara kita itu ada posyandu untuk memenuhi kebutuhan yang ekstra tadi, baik untuk balita dan lansia. Ada yang pernah dengar nggak posyandu lansia di tempat tinggal kalian? Kalau posyandu balita kan udah sangat umum ya. Posyandu tuh bisa di level komunitas, di tempat Pak Dukuh misalnya, tapi itu bisa dilakukan di puskesmas juga. Karena puskesmas secara umum itu tiap kecamatan minimal ada satu. Tapi kalau di era modern ini posyandu, something like posyandu itu juga diselenggarakan di rumah sakit tapi berbayar. Jadi emang banyak opsi. Tapi intinya, kenapa posyandu itu ada juga di level komunitas kayak di tempat Pak Dukuh dan itu gratis karena pemerintah mau make sure nih bahwa semua balita itu dapat fasilitas posyandu ini. Apa aja sih yang dilakukan di posyandu? Ada penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, sehingga perkembangan tubuh bayi atau balita itu on track.
Kalau di usia 1 tahun harusnya tingginya sekian, kok tingginya masih sekian? Oh, berarti apa nih yang perlu ditambah asupannya? Misalnya kalsium dan protein. Oke, jadi dari posyandu nanti balita ini dapat catatan nih. Oh, balita ini kurang ini, kurang ini. Dan untuk mencegah malnutrisi atau apa ya, untuk case ini kekurangan nutrisi atau spesifik mikronutrien itu bisa segera dikejar. Nah, terus Kartu Indonesia Sehat itu teman-teman juga sering dengar ya, temennya Kartu Indonesia Pintar nih, tapi lebih spesifik di bidang kesehatan. Apakah hanya tiga ini? Tentu saja tidak. Namanya juga materi pemantik. Saya mantik pakai tiga, tapi nantinya teman-teman harus cari lagi nih. Nah, kemudian kebijakan di bidang asuransi. Kenapa sih kita tuh butuh asuransi gitu ya? Mungkin memang asuransi itu tidak akan mengurangi rasa sakit yang dirasakan. Tapi setidaknya asuransi itu melindungi secara finansial. Karena data dari BPS itu menyebutkan banyak masyarakat Indonesia yang ketika mereka sehat, secara ekonomi mereka baik-baik saja. Tapi ketika mereka sakit, once mereka sakit, itu akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan finansial baik individu ataupun rumah tangga. Nah, jadi eh, memang asuransi ini menjadi hal yang kalau di beberapa negara, nggak beberapa, tapi hampir semua negara maju ini hal yang kayak harus punya gitu. Kayak kalau kalian itu sering bepergian pakai kendaraan, maka kan harus punya SIM ya. Nah, orang hidup itu juga idealnya punya asuransi. Tapi hal ini memang menjadi menantang ketika diterapkan di negara berkembang karena tentu asuransi itu kan juga ada biayanya dan tidak semua orang itu mampu untuk membayar karena ya tidak semua orang itu memiliki resource yang cukup longgar untuk dialokasikan ke pengeluaran yang nggak tahu bakal dipakai kapan, yang sifatnya untuk berjaga-jaga itu masih kebutuhan yang dia bukan primer gitu. Padahal kalau dilihat dari manfaatnya dan bagaimana asuransi itu memproteksi kestabilan finansial itu menjadi hal yang sangat esensial. Nah, sehingga di sini kalau teman-teman pernah dengar, bukan pernah dengar sih, harapan saya sangat familiar ya terhadap BPJS. Itu kan pertama kali launching 2014. Nah, itu kan ada beberapa skema, ada yang berbayar, tapi ada juga skema yang ditujukan untuk orang tidak mampu, yaitu BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, BPJS PBI itu ditujukan untuk orang yang secara penilaian atau assessment mereka masuk kategori miskin, sehingga mereka memperoleh bantuan iuran. Jadi tercover asuransi tapi tidak perlu membayar iurannya. Gitu. Nah, tantangannya apa sih dalam penerapan asuransi? Kalau teman-teman yang orang tuanya PNS atau karyawan di perusahaan yang memiliki badan hukum, idealnya itu punya asuransi karena itu sudah diurus di level pemberi kerja. Nah, namun di Indonesia ini sendiri pekerja yang ada di sektor informal itu kan porsinya masih besar sekali. Nah, kalau pekerja itu ada di sektor informal, mereka kan nggak punya bos yang akan ngurusin asuransinya tuh. Sehingga mereka perlu memiliki kesadaran sendiri untuk mendaftarkan diri ke asuransi. Nah, ini hal yang menjadi tantangan. Kenapa asuransi di Indonesia itu masih atau apa ya, lambat dalam menuju 100% tercover. Artinya BPJS itu kan punya tujuan bahwa nantinya tuh 100% masyarakat di Indonesia tuh semuanya punya asuransi. Nah, namun porsi pekerja informal sendiri kan emang cukup besar porsinya dan itu adalah kalangan yang cukup menantang untuk didorong mendaftarkan asuransinya gitu. Nah, secara umum ini adalah beberapa kebijakan di bidang kesehatan dan asuransi utamanya di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya ada tugas kelompok. Jadi, saya akan membagi kelas menjadi
4 kelompok, jadi silahkan berhitung 1 sampai 4. Yang menyebutkan angka 1 silahkan berkelompok dengan angka 1, 2 dengan angka 2, dan selanjutnya. Nah, kemudian nanti di setiap kelompok itu silahkan kalian mendiskusikan sejarah keberadaan asuransi kesehatan yang bersubsidi di Indonesia mulai dari Askeskin, Jamkesmas, dan BPJS PBI. Saya batasi di 3 ini. Nah, ada 3 poin yang perlu kalian diskusikan. Yang pertama, apakah ketiga asuransi tersebut memiliki tujuan yang sama? Apa itu? Kalau sama, apa tujuannya? Kalau beda, masing-masing apa? Yang kedua, cari tahu mengapa nama dan instansi penanggung jawab dari masing-masing asuransi itu beda. Kenapa harus ada Askeskin dan Jamkesmas dan BPJS PBI? Kenapa nggak Askeskin terus saja misalnya? Silahkan dicari tahu, banyak sekali artikel yang membahas, bisa juga dicari di website resminya karena pasti ada alasan. Yang ketiga, cari 3 artikel dari jurnal yang mengevaluasi kinerja dari salah satu atau lebih. Jadi bisa Askesin aja, bisa Jamkesmas, bisa BPJS, dan silahkan boleh dipilih satu atau lebih dari satu. Kemudian tuliskan kesimpulan yang diperoleh dan kemukakan pendapatmu terkait temuan tersebut. Nah, teman-teman silahkan dikerjakan di Google Doc yang telah saya share di Google Classroom. Nah, kalian akan dan tuliskan hasil diskusi tersebut langsung real time di halaman di Google Doc yang sudah saya share sehingga saya bisa memantau dari laptop saya. Nah, saya kira 30 menit cukup ya. Nah, nantinya di 30 menit berikutnya saya akan meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dan harapan saya nanti kelompok lain juga ikut bisa menanggapi sehingga akan terjadi interaksi di situ. Nah, untuk penilaian tugas kelompok sendiri nantinya 50% dari saya dan 50% yang lain adalah dari kelompok lain. Untuk teknisnya nanti saya akan bagikan Google Form. Setiap kelompok cukup mengisi satu sehingga di sini untuk hasil atau nilai dari tugas kelompok itu teman-teman bisa lihat di akhir perkuliahan. Kita akan sangat transparan untuk hal ini. Oke, cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan datang ke depan. Saya ada di kelas ini terus. Oke, silahkan bisa dimulai. Oke, baik. Jadi demikianlah pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-14 dari mata kuliah Kebijakan Pembangunan Ekonomi. Dari hasil diskusi kelompok, saya kira semua mahasiswa sudah paham di level kelompok, semuanya sudah memahami, eh, sudah memenuhi tujuan dan indikator itu sudah terlihat. Dalam satu kelompok, saya asumsikan kalian berdiskusi sehingga apa yang menjadi nilai dari kelompok itu merupakan representasi yang bisa saya generalisir ke individu. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kebijakan kesehatan dan asuransi itu merupakan kebijakan yang sangat fundamental karena ini sangat menyangkut atau bukan hanya sangat menyangkut, menyangkut secara fundamental ke kesejahteraan masyarakat sehingga di sini program-program yang sudah ada itu menjadi hal yang patut menjadi concern kita. Kenapa itu patut menjadi concern kita? Karena di masa depan kebijakan itu harus senantiasa diupdate, dievaluasi, diperbaharui, dan diperbaiki. Sehingga teman-teman yang belajar di kebijakan pembangunan ekonomi ini sekarang punya gambaran bagaimana konsep ekonomi pembangunan itu betapa sangat penting menjadi dasar perumusan kebijakan di bidang kesehatan. Oke, terima kasih banyak telah berpartisipasi aktif
dan hadir secara penuh di perkuliahan pertemuan ke-14 ini. Saya mohon maaf jika terdapat kata yang salah. Kita ketemu lagi nanti untuk materi selanjutnya. Oke. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.